Kamu bisa buka soal buku coding kalian halaman 114 fisika. Ya kan fisika. Nah, halaman 114. Dari nomor 1. Kita sampai jam 4 kurang ya. Nomor 1 adalah usaha yang dilakukan untuk usaha dilakukan jika terjadi perpindahan. Nah, gitu. Jadi usaha itu dilakukan jika ada gaya dan perpindahan. Jadi usaha itu ada gaya dan perpindahan. Nah, berarti jawabannya adalah ada gaya dan perpindahan mana ya? Gaya dan A jawabannya. Jawabannya A. Oke, kita lanjut nomor 2. Sebuah lemari didorong dan gaya mendatar 14 Newton. Habis itu ada gaya geseknya. Oke. Nomor 2. Nomor 2 diketahui ada gaya dorong sebesar 14 Newton. Ada gaya gesek. F kecilnya gaya gesek ya. 10 Newton ya. Ini gaya gesek. Gaya gesek ini menghambat. Yang namanya gesekan itu menghambat ya. Nah, berpindah sejauh 8 meter. 8 meter. Nah, berpindah. Ditanyakannya adalah usaha. Nah, jadi caranya gini. Caranya adalah gaya dikali usaha. Gaya dikali perpindahan. Cuman gayanya di sini ada 2 macam. Ada gaya dorong dan gaya gesek. Jadi gaya dorong itu dikurang gaya gesek dulu. Kenapa dikurang gaya gesek? Karena gaya gesek itu melawan, menghambat. Nah, dikali perpindahan. Gaya luarnya adalah 14, dikurang gaya geseknya 10, dikali perpindahannya adalah 8. 14 dikurang 10, 4 dikali 8, 32 Joule. Nah, jawabannya adalah 32 Joule. 32 Joule jawabannya adalah C. Nah, C. Itu nomor 2. Kita lanjut nomor berapa? Pas. Kita lanjut nomor 3. Besar usaha total. Nah, kalau seperti ini kita gambar. Nah, jadi kalau seperti ini itu adalah kita hitung grafik luas bangunnya. Nah, jadi kalau kita mencari usaha, ada grafik, tinggal kita hitung luasnya aja. Coba kalau Bapak gambar dulu ya. Bapak gambar dulu grafiknya. Oke. Biar kita hitung luasnya. Luas bangunnya kita hitung. Nah, grafiknya seperti ini, membentuk trapesium, ya kan? Nah, ya kan? Kita ganti warna biru saja. Oke. 1 garis. 2 garis, ya kan? Ada 3 garis. Oh, error lagi. Tunggu ya. Ini pentapnya kadang error, kadang tidak. Bukan pentapnya sih, kabelnya. Trouble. Kabelnya ada trouble. Kan? Ada mau lagi. Ini ke bagian baru bergabung ya. Halaman 114. Kok ada mau lagi ya? Tunggu bentar ya, Bapak setting lagi nah. Ininya pentapnya nih. Kabel pentapnya ini. Nah kan, ada mau lagi deh. Bapak ganti ke sebelahnya dulu. Nah, kenapa ini? Iyalah, ya sip. Good. Lanjut. Gambarnya seperti ini tadi, ya kan? Nah, ini adalah gambar trapesium. Ini adalah gambar trapesium. Jadi kalau kita mencari nilainya, kita hitung luasnya. Oke, di sini kan 0, ya kan? Di sini berapa nih? 3. Di sini 9, ya kan? Nah, ini kan ini. Nah ini adalah 12. Tingginya 40. Oke. Nah, ini kita hitung
Oke. Oh, banyak ya. Admit al. Nah, ini kita hitung luasnya. Jadi kita arsir dulu ya. Jadi ini nilai usahanya adalah luas. Luas trapesium. Kenapa luas trapesium? Karena memang bangunnya berbentuk trapesium. Nah, inilah usahanya. Luas. Nah, luasnya. Oke. Kita arsir ya. Nah, jadi inilah luasnya. Nah, berbentuk trapesium. Nah, apa sih luas trapesium? Panjang satu atau panjang sejajar. Ini panjang satunya. Panjang duanya ini. Nah, luasnya adalah panjang satu ditambah panjang dua yang panjang sejajar. Dibagi dua dikali tinggi. Nah, inilah luas trapesium. Tinggi. Tinggi. Nah, dikali tinggi. Nah, mana tingginya? Tingginya ini. Nah, ini tingginya. Nah, ya kan? Bisa ya. Jadi ini tingginya. Nah, jadi tingginya adalah 40. Ya lo. Nah, mana panjang satu? Panjang satu kan berarti dari sini ke sini. Di sini adalah 3. Di sini adalah 9. Berarti panjang satunya berapa? 9 dikurang 3, berarti 6. Nah, kalau panjang duanya bang dari sini sampai sini, ya sudah. Panjang duanya adalah 12. Dari 0 sampai 12. Bisa ya? Kenapa di sini tadi 6 panjang satunya? Karena dari sini nilainya adalah 3. Di ujung sini nilainya adalah 9. Berarti kan dari 3 ke 9. 9 dikurang 3 berarti. Nilainya adalah 6. Berarti panjangnya ini adalah 6, panjangnya ini adalah 12. Nah, jadi kalau kita masukkan nilainya, ya kan? Panjang satunya adalah 6, ditambah panjang duanya adalah 12, dibagi 2. Ingat, bagi 2 dikali tinggi. Tingginya kan dari sini sampai sini kan? 40 kan tingginya. Nah, 40 kalau kita bagi 2, nilainya adalah 20. Nah, 16 ditambah 2, 18. Dikali 20. 18 kali 2, 36 ya. Ini 360 Joule. Jawabannya apa? 360 Joule. A. Nah, jadi jawabannya adalah A. Bisa ya, cek dulu. Nanti Bapak share ininya. Apa namanya nih? Penjelasannya sama videonya. Kalian kan kelas 8 ya. Nah, kalau ada tanyakan dulu. Nih kita lanjut soal berikutnya. Nah, nih jawabannya adalah A. Berikutnya adalah nomor 4. Oke, nomor 4. Oke, kita lanjut number 4. Nomor 4. Bagi yang baru bergabung, lihat coding kalian ya. Coding basic codingnya di halaman 114. Paket 8, 114. Nah, nomor 4 ini kita menghitung perpindahan. Nah, jadi ada balok ya kan? Tapi usahanya banyak. Ke kanan 2 buting, ya kan? Ke kanan sebuting 20, ya kan? Ke sini 20, 40, bukan 20, 40. Ke sini 40 ya kan? Nah, habis itu ke kirinya 30. Ya kan? Nah, ke kirinya 30. Nah, berarti berapa ini gayanya? Tinggal kita selisihkan. Yang searah mana? 20 dan 40. Ya, searah kan dia. Berarti kan yang searah adalah 20 tambah 40, 60 dikurang 30. Kenapa dikurang 30? Karena 30 beda arah. Bisa ya? 20 dan 40 ini searah, lihat ya arah panahnya. Searah kan berarti 20 ditambah 40. Jadi 60 kan ke kanan totalnya. Ke kiri totalnya adalah 30. Berarti 60 kurang 30 berarti nilainya adalah 30 Newton. Nah, jadi gayanya adalah 30 Newton. Sedangkan di soal dikasih tahu usahanya adalah W-nya atau usahanya sebesar 2.400 Joule. Yang ditanya adalah perpindahan. Perpindahan. Cara mencari perpindahannya, caranya adalah usaha dibagi dengan gaya. Usahanya 2.400. Nah, gayanya tadi kan kita resultankan sudah menjadi 30. Nah, 24 bagi 3 nilainya adalah 8. Berarti 80 meter. Nah, ini jawabannya 80 meter ada ya? Nah, ada. Jawabannya adalah B. Nah, bisa ya. Gampang aja. Kadang alih tuh. Kalau ada mau tanyakan aja.
Tunggu ya Bapak Mariam bentar. Ini alumni ya. Kelas alumni fisika alumni. Oke. Kita lanjut. Nah, kalau ada pertanyaan, Jap. Ini kita lanjut nomor 5. Nomor 5. Kalau ada orang tanyakan ya, cek dulu. Kita ada berapa orang sih? Coba cek dulu ya. Oh, ada 3 orang yang join. Lumayan. 3 orang yang serius. Tadi ada berapa orang masuk, sisanya keluar ya. Ada. Bosan belajar online, bosan ya. Ya kan, di rumah terus. Kada ketemu kawan ya kan. Kalau ada paham tanyakan ya, habis itu kita lanjut. Kita lanjut nomor berapa lagi? Nomor 5. Nomor 5. Diketahui. Oh, ini apa namanya? Pesawat sederhana, tuas ya kan. Nah, ini kan tumpuannya. Ya kan. Ada data. Nah, ya kan. Bebannya di sini. Nah, W. Nilai W-nya berapa sih? Bebannya adalah ditanya. Nah, beban ditanya. Ini kuasa. Kuasanya adalah 5 Newton. Nah, habis itu lengan kuasa, LK namanya. Ini namanya LK, lengan kuasa. Nilainya adalah 160 cm. Nah, ya ini namanya lengan beban, karena dari beban. Tumpuan ke beban itu namanya lengan beban. Nilainya adalah 40 cm. Ditanya W. Caranya seperti ini. F dikali LK sama dengan W dikali LB. Nah, gitu. LK adalah lengan kuasa karena dari tumpuan ke kuasa. Jarak tumpuan ke kuasa. LB adalah lengan beban karena jarak tumpuan ke beban. Nah, bisa ya. Kita masukkan nilainya. F-nya adalah 5. LK-nya adalah 160. Ya kan, W-nya ditanya. LB-nya adalah 40. Nah, bagaimana nih mencari W-nya? Berarti kan W-nya caranya adalah 5 dikali 160 dibagi 40 gitu. Sisanya tuh pembagi. Ini kan bisa kita coret nih. 40 dengan 160 ini kan kalau kita coret nilainya adalah 4. 16 bagi 4 kan 4, nolnya habis. Nah, berarti kan nilai W-nya adalah 5 kali 4. Berarti W sama dengan 5 kali 4 berapa? 20 Newton. Nah, berarti jawabannya apa? 20 Newton. D. Nah, berarti jawabannya adalah D. Nah, bisa ya. Kalau ada paham, tanyakan aja dulu. Cek dulu. Paham lah. Gampang kan? Tak sulit. Berarti kita lanjut soal berikutnya dah ya. Aku memperbesar kanvas dulu. Gak bisa ya? Lah, gak bisa diperbesar lagi ke kanvasnya. Oh, di atas ada. Oke. Nah, kita lanjut nomor 6. Caranya sama sih nomor 6 ini. Jadi nomor 6 itu sama ya caranya. Nomor 6. Caranya kayak nomor 5 sama. Diketahuinya W, ditanyakannya F. AB-nya, AB itu lengan beban, AC-nya, AC itu keseluruhannya. Nah, aku gambar lagi ya. Nah, kita gambar lagi. Ada tumpuan, ya kan? Ada pengungkitnya.
Oke. Di sini beban, di sini kuasa. Nah, ini bebannya ada. Nilai bebannya adalah 100 Newton. Nah, kuasanya ditanyakan. Nah, diketahui kan kayak ini. Nah, ini kan A, ini kan B, ini kan C. Nah, diketahuinya AB itu nilainya adalah 20. Ini 20 cm, ini kan LB nih. Dengan beban, karena dari tumpuan ke beban. Nah, LK-nya di sini. Dari tumpuan ke kuasa, dengan kuasa. Tuh. Nah, cuman kan AC ini panjangnya adalah 100. Nah, kalau AC ini panjangnya 100, AB-nya adalah 20, berarti LK ini sisanya, berarti 80. Ya kan? Karena kan dari A ke C itu 100. A ke B nya sudah 20, berarti B ke C ini sisanya. 100 kurang 20 berarti 80. Nah, itulah LK-nya. Caranya sama. Kayak ini juga tuh. Berarti kan kalau kita teruskan, apa tadi caranya? F dikali LK sama dengan W dikali LB. Nah, yang dicari di sini adalah F-nya. Kalau tadi kan dicari W-nya. F-nya dicari, LK-nya adalah 80, W-nya adalah 100, LB-nya adalah 20. Jadi kalau kita mencari F, 100 dikali 20 dibagi 80. Kalau kita coret apa ya? 0 kita coret boleh, ya kan? 8 dan 2 ini kita coret, di sini sisa 4. Ini 1, ya kan? Jadi 100 dibagi 4. 100 dibagi 4. 25 Newton. Nah, itu jawabannya. 25 Newton apa sih jawabannya? D. Nah, itu jawabannya adalah D. Nah, gampang ya. Sama caranya dengan nomor 5. Nomor 6 ini. Cuma nilai dan ditanyakannya berbeda. Tapi caranya sama. Kita lanjut. Nomor 7. Besar keuntuan mekanik di sebuah katrol tetap adalah 1. Nah, jadi kalau keuntuan mekanik, coba ya. Nomor 7. KM. Biasanya disebutnya KM. Keuntuan mekanik. KM. Atau keuntungan mekanik. Semakin besar keuntungan mekanik, semakin bagus alat itu tuh nanti dipakai. Nah, kalau katrol tetap atau diam tetap sama atau diam ya. Katrol tetap atau diam terserah. Nilai keuntungan mekaniknya adalah 1. Tapi kalau katrol bergerak atau bebas, itu keuntungan mekaniknya adalah 2. Nah, tapi kalau katrol gabungan itu adalah jumlah katrol. Misalnya katrolnya ada 5, berarti keuntungan mekaniknya 5 gitu. Kalau katrolnya gabungan. Bisa ya? Nah, gitu. Kalau katrolnya tetap 1, katrol tetap itu gambarnya seperti ini. Misalnya ini ada katrol. Nah, ini katrol tetap nih. Nah, ini beban, ini tarikan. Nah, ini katrol tetap. Kalau katrol bebas seperti ini. Misalnya ini talinya. Nah, kalau digambar, nah kehalusan. Misalnya ini tali, kita perbesar ya. Nah, ini kita perbesar supaya bisa digambar. Set. Nah, di sini gambar. Ini misalnya talinya kayak misalnya gini. Ada katrol. Nah, ada katrol. Di sini ada beban. Ini beban. Ini talinya. Nah, ini katrolnya. Nah, ini katrol bebas. Dia bisa berputar dan bergerak. Kalau yang ini katrol tetap dia berputar saja, tapi dia tidak bergerak. Gitu. Bisa ya? Nah, kita lanjut nomor berikutnya. Hadang, aku simpan dulu ini. Nah, Bapak simpan dulu ya, biar apa namanya? Biar nanti Bapak share. Hari ini tanggal
Tanggal 28 ya, 27 28 sih. Oh, 28 ya kan? Besok 29 libur. 28 Oktober. Oke. Set. Simpan dulu. Nanti Bapak share ke grup kalian. Oke, kita selanjut nomor 8. Oke, kanvas baru. Number 8. Masih di halaman 114 ya. Nomor 8. Eits. Iya. Nah, nomor 8, gaya F mengangkat beban G agar lebih kecil bila diletakkan. Oh, F itu diletakkan di C, menjauhi B, gitu. Jadi kalau kita nomor 8 ini supaya apa sih? Gaya F untuk mengangkat beban G agar lebih mudah, maka B didekatkan. Oh, B itu didekatkan mendekati A. Jadi B didekatkan mendekati A atau menjauhi C. Nah, jadi gini. Kan nomor 8 itu gambarnya seperti ini. Nah, ya kan. Nah, ini kan bebannya kan. Nah, ini kan bebannya adalah G kan, beban. Nah, sini kan titik B ya. B, oh bukan, B-nya ini. Tumpuannya adalah B, di sini adalah A, sini adalah C. Ini kuasanya. Nah, ini adalah C. Nah, jadi gini, supaya mudah atau kuasanya kecil kan tadi? Supaya kuasanya kecil ya, kuasanya kecil. Artinya mudah beban itu diangkat. Maka, nah ada dua. Yang pertama, LK diperpanjang. Nah, atau LK-nya diperpanjang. LB-nya gimana? LB-nya diperpendek. Nah, gitu kebalikannya, diperpendek. LK-nya diperpanjang, LB-nya diperpendek. Berarti jawabannya adalah B. Si A mendekati si A. Jawabannya adalah B. Nah, gitu. Jadi semakin panjang LK, semakin ringan atau LB-nya dipendekkan. Kalau ada bang, tanyakan aja. Kalau ada bang, tanyakan ya. Cek dulu. Sedanglah. Lanjut nomor berapa lagi kita? Nomor 9. Oh, ada yang baru masuk. Ada yang baru masuk katanya. Sep. Oke. 9. Nomor 9, usaha yang diperlukan untuk mengangkat sebuah peti pada bidang miring yang panjangnya 2 meter dan tinggi bidang miringnya adalah 0,8 meter. Berat petinya, oh, aku Bapak gambar ya. Jadi lebih mudah itu kita gambar aja. Nah, seperti ini. Nah, petinya adalah beban W. Nah, jadi petinya ini adalah beban. Nilai bebannya adalah, atau W-nya nilainya adalah 500 Newton. 500 Newton. Habis itu S-nya adalah 2 meter. Miringnya ini ya, S-nya adalah miringnya 2 meter. Nah, ketinggian tuh ini H-nya. Tegaknya nih H, miringnya tuh S. Nah, ini kan miringnya atau panjangnya bidang miring 2 meter. Ketinggian atau tegaknya adalah 0,8 meter. Nah, yang ditanya apa sih? Yang ditanya adalah kuasa atau gaya. Nah, caranya gimana? Sama kayak tadi,
F dikali dengan S. W dikali dengan H. Gitu. Ini adalah bidang miring. Kalau yang kita tadi adalah katrol atau pengungkit. Nah, kalau ini bidang miring. F-nya ditanya, ya kan? S-nya adalah, berapa tuh S-nya? S-nya adalah 2 meter, panjang bidang miringnya, W-nya 500, dikali H-nya adalah 0,8. Jadi kalau kita mencari F, 500 dikali 0,8, dibagi 2, ya kan? 0,8 itu kalau kita bagi 2 jadi 0,4 ya. 0,4 dikali 500 itu sama jadi 4 dikali 50. 4 dikali 50, 4 kali 5, 20, 200 jawabannya, 200 Newton. Nah, jawabannya adalah 200 Newton. Apa sih optionnya? 200 Newton. 200 Newton optionnya adalah B. Nah, ini adalah pesawat sederhana pada bidang miring. Kalau yang sebelum kita tadi adalah pesawat sederhana pada pengungkit atau tuas. Kalau ada bang tanyakan ya, cek dulu. Kita lanjut nomor berapa lagi? 10. Nah, banyak ya soalnya lah. Jam berapa sudah kita nih? Jam 3:30. Kita lanjut nomor 10. Set. Oke. 10. Nah, ini harus Bapak gambar dulu ya, supaya Bu Nikam paham. Jadi lebih mudah kita gambar. Soal-soal fisika tuh kalau nyari gambar lebih mudah dipahami. Nah. Oh, tapi sudah ada gambarnya ya? Sudah ada gambarnya. Itu diketahui di soal bebannya adalah W. Diketahuinya adalah beban, ya kan? Beban itu adalah W. Bebannya adalah W, nilainya adalah berapa itu? 420 Newton. 420 Newton. Habis itu diketahuinya adalah miringnya atau S-nya 7 meter. Miringnya atau S-nya adalah 7 meter. Habis itu lagi tinggiannya atau tegaknya. Ketinggiannya atau tegaknya sih berapa itu? 3 meter. Nah, yang ditanya adalah kuasanya atau gayanya. Kayak tadi ya caranya, gampang ya. F dikali dengan S, ya kan? Sama dengan W dikali dengan H. Nah, ini adalah rumus pada pesawat sederhana pada bidang miring. Kalau yang sebelumnya tadi kan kita membahas tuas atau pengungkit. Oke, kita masukkan F-nya ditanya, S-nya adalah 7 atau kemiringannya adalah 7, W-nya adalah 420, ya kan? Dikali H-nya atau tegaknya adalah 3. Berarti kalau kita mencari F, 420 dikali 3 dibagi sisanya adalah 7, ya kan? Nah, coba kalau kita coret ya. 42 ini kan kalau kita coret dengan 7 bisa ya. Ini 1, 42 bagi 7 kan 7. Nah, berarti 7 kali 0 kali 3. Berarti 7 kali 0 kali 3 nilainya adalah 210. Berarti kan 70 dikali 3. Berarti kan 210 Newton. Nah, inilah jawabannya. Jawabannya apa sih? 210 Newton. Nah, jawabannya adalah kok ada dah? 42, oh astagfirullah. 7 kali 7, 42 bagi 7 itu bukan 7, tapi 6. Nah, salah Bapak. 7 kali 7 kan 49. 7 kali 6 kan 42. Nah, gitu. 6. Berarti kan 60 dikali 3 kan ada 0 sebiji. Berarti 180 Newton. Nah, inilah kuasanya atau gayanya. Berarti jawabannya apa ini? 180 Newton. Jawabannya adalah D. Nah, gampang ya. Kalau ada orang tanyakan ya, cek dulu. Sebelum kita lanjut. Kita lanjut nomor berapa lagi yang belum? Nomor 11. Oke, beban beratnya, berat itu beban ya. Berat beban sama ya. Jadi kalau ditanya, kok ada berat ada beban pada sama.
Jadi mau berat, mau beban itu sama. Nah, simbolnya juga W. Nomor 11. Oke. Let's continue. Number 11. Diketahui bebannya atau beratnya W, nilainya adalah 400 Newton. Nah, kuasanya atau gayanya adalah 100 Newton. Yang ditanyakannya adalah berapa keuntuan mekanik atau KM. KM itu keuntuan mekanik ya, singkatan dari keuntuan mekanik itu KM. Nah, rumus KM caranya adalah sederhana sekali. W dibagi dengan F. Nah, itu adalah rumus keuntuan mekanik atau KM. W dibagi dengan F. Nah, kita masukkan nilainya. W-nya 400 dibagi F-nya adalah 100. Berarti 4 nilainya, ya kan? 4 jawabannya. 4 itu apa jawabannya sih? 4 adalah B. Nah, gampang loh. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, bisa lah. Gampang loh. Kadang alih itu. Nah. Kita lanjut nomor 13. 12. Besarnya usaha yang dilakukan untuk mendorong sebuah benda dari bidang miring pada bidang miring bergantung pada, oh ini bergantung semuanya. Bergantung semuanya. Karena di komponennya ada gaya atau kuasa di rumusnya tuh. Nah. Ada miringnya, ada bebannya, ada ketinggiannya. Jadi nomor 12 itu bergantung semuanya. Sesuai rumusnya. Nah, jawabannya adalah semuanya apa semuanya? D. Jadi jawabannya adalah D. Nah, jadi semuanya bergantung ya. Nomor 12 itu. Kita lanjut nomor 13. Oh, ini nyaman aja 13. 13 ini dia mencari usaha dalam perpindahan. Nah, 13. Diketahui gayanya 50 Newton. Ya kan? Nah, gayanya 50 Newton. Perpindahannya atau S-nya adalah 10 meter. Ditanyakan usaha atau W. Masih ingat nggak? Usaha tuh W ya. Sama simbolnya ya dengan ini. Dapat tulis usaha aja gini, usaha. Usaha. Itu rumusnya adalah gaya dikali perpindahan. Nah, itu. Dia mencari usaha itu adalah gaya dikali perpindahan. Simbolnya sama dengan berat. W juga tuh. Dan beban sama. Simbolnya. Nah, jadi F-nya adalah 50, dikali S-nya adalah 10, berarti kan 500. Ya kan? Jawabannya adalah 500 Joule. 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 Jawabannya apa? Jawabannya 500 Joule itu D. Nah, jawabannya adalah yang D. Gampang kan? Kadang alih itu. Kalau nomor 14 sama, tinggal kalikan aja langsung. 500 dikali 3. Jadi 14 itu sama dengan nomor 13. Gaya, usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Usahanya di soal berapa? Usaha aja. Gayanya berapa di soal? Gayanya adalah 500 Newton. Perpindahannya 3 meter ke atas. Nah, berarti kan jawabannya adalah 1500 Joule. Nah, itu jawabannya. 1500 Joule. 1500 Joule jawabannya adalah D. Nah, gampang kan? Sama ya dengan nomor 13 mencari usaha. Usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Oke, kita lanjut. Nomor 15, sebuah takal berisi 4 buah katrol yang disusun. Berat beban yang diangkat adalah 100 Newton. Katrol. Nah, nomor 14 ini katrol. 15 tuh. Nomor 15 ini katrol. Nah, karena ada 4 buah katrol, ada 4 buah katrol. Kalau ada 4 buah katrol, berarti keuntungan mekaniknya juga 4. Nah, gitu. Jadi katrol tuh keuntungan mekaniknya lihat jumlah katrolnya ya. Kalau katrolnya banyak, kalau katrolnya lebih 1. Berarti keuntungan mekaniknya juga 4 karena ada 4 buah. Habis itu bebannya diangkat adalah beban atau berat sama ya 1000 Newton. Nah, yang dicari apa? Yang dicari adalah gaya. Cara mencari gaya
pada katrolnya gampang. Nah, cara mencari gaya, caranya adalah beban atau berat dibagi dengan keuntungan mekanik. Nah, ini cara mencari beban atau berapa gaya pada katrol. Nah, beratnya 1000, warna merah, ganti warna biru. Beratnya adalah 1000 dibanding keuntungan mekaniknya 4. Berarti kan kuasanya atau gayanya adalah 250 Newton. Nah, jawabannya adalah yang apa sih? 250 Newton. Antara B dan C. Tapi kuasanya keuntungan mekaniknya berapa? 4 ya. Jadi keuntungan mekaniknya 4. Kenapa keuntungan mekaniknya 4? Karena ada 4 buah katrol. Kita dapat berapa sih anunya? Gayanya kita dapat atau kuasanya kita dapat adalah 250 Newton. Berarti jawabannya apa ini? Jadi jawabannya adalah yang C. Nah. Oke, jawabannya adalah C. Paham lah? Cek dulu. Kalau ada bang, tanyakan. Ada ngalih tuh. Nanti Bapak share nih, materinya ini. Cek dulu. Hanya kita lanjut. Nomor 16 itu langsung aja ya. 16 itu jawabannya beban pada katrol ya. Lengan beban ya. Lengan beban itu coba Bapak cek dulu ya. Lengan beban LB. PK. Oh, jadi lengan beban itu PQ. Nomor 16 itu PQ. PQ itu A. Berarti 16 itu jawabannya adalah A. Langsung aja. 16 itu jawabannya adalah A. Good. Heads. Nah, ini 16 adalah A. Langsung aja tuh. Bisa ya? Jadi lengan beban pada gambar nomor 16 itu adalah dari titik tengah ke samping kiri itu. Ke Q atau PQ. Itu adalah lengan beban. Saya tanyakan dulu sebelum kita lanjut atau mau selesai, terserah. Nah. Masih ada 4 soal. Oke. Saya tanyakan? Cek dulu. Kalau ada orang tanyakan. Bisa ya? Nanti Bapak share jawabannya. Kita lanjut nomor 17. 17. Oke. 17 itu diketahui apa sih? Diketahuinya adalah beban. Bebannya 6 kali 10 pangkat 5. Oh, ini sama sih diketahuinya apa materinya, cuman nilainya aja agak ribet sedikit. Nah, diketahuinya adalah beban. W. Beban atau berat. Mau beban boleh, mau berat boleh, sama ya. Jadi kamu menyebutnya beban oke, kamu menyebutnya berat juga oke. W ya. Nilainya adalah 6 kali 10 pangkat 5. 6 kali 10 pangkat 5 Newton. Diketahui kemiringannya atau S-nya. Kemiringan itu S ya. 6 meter. 6 meter. Habis itu diketahui tegaknya atau ketinggiannya adalah 1,5 meter. Nah, ditanyakan adalah kuase. Kuasenya. Apa tadi rumusnya? F dikali dengan S sama dengan W dikali dengan H. Ya kan pada bidang miring kan ini rumusnya. Kuase. F-nya dicari, kuasenya dicari, miringnya adalah 6, bebannya adalah 6 kali 10 pangkat 5, ketinggiannya adalah 1,5. Nah, gampang ini. Berarti nilai F-nya adalah berapa? Tinggal kita coretnya ini. Cret. Nah, ya kan sisanya itu. Berarti sisanya adalah 1,5 kali 10 pangkat 5 Newton. Nah, ini jawabannya. Apa jawabannya ini? A. Nah, jawabannya adalah A. Gampang ya? Set. Kalau ada paham, tanyakan aja. Biar kita lanjut. Nomor 18. 18 itu sebenarnya tinggal kita kalikan semuanya. Jadi 18 itu tinggal kalikan semuanya. Namanya itu energi potensial. Nah, entah kalian sudah belajar atau belum, namanya adalah energi potensial 18 itu. Massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Nah, ini rumusnya.
massa dikali gravitasi dikali ketinggian. M itu adalah massa, G ini gravitasi, H ini ketinggian. Nah, jadi kalau kita masukkan massanya di soal itu berapa gram atau berapa kilo. Di soal itu diketahui massanya adalah 60 kilo. Nah, jadi massanya atau M-nya adalah 60 kilo, gravitasi bumi itu 10. Nah, ketinggiannya berapa? Ketinggiannya adalah 3 meter. Nah, 60 kali 10, 600 kali 3, 1800 Joule. Nah, ini jawabannya. Nah, tinggal kalikan semuanya. Jadi massa dikali gravitasi dikali ketinggian. M itu adalah massa, G ini adalah gravitasi bumi, 10 nilainya, tetapan H ini ketinggiannya. Nah, tinggal kalikan semuanya. Jawabannya adalah 1800 Joule. Jawabannya adalah D. Nah, bisa ya? Kita lanjut nomor 19. Nah, 19-nya sedikit ribet karena dia mencari apa daya. Nah, daya itu adalah P ya. Jadi diketahuinya apa sih? Diketahuinya itu adalah gaya perpindahan atau jarak dan waktu. Gayanya atau F diketahuinya adalah 4000 Newton. F ini gaya ya, 4000 Newton. Habis itu perpindahannya atau jaraknya, jarak perpindahan sama ya. Berapa jaraknya? Atau perpindahannya 400 meter. Nah, waktunya berapa menit itu? Waktunya adalah 2 menit, tapi ini harus kita ubah ke detik ya. Nah, 2 menit ini kita ubah ke detik. Jadi kan kalau 1 menit itu 60 detik, berarti 2 menit 120 detik atau sekon. Mau detik, mau sekon, terserah. Sama aja. Nah, pertanyaannya, samping bawah aja. Ditanyakannya adalah daya P. Nah, kok ada yang baru masuk ya? Tadi hampir habis tuh. P rumusnya adalah gaya dikali perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, inilah rumus daya. Nah, gayanya di soal 4000 ya kan? Iyalah, ya kan? Perpindahannya adalah 400. Waktunya adalah 120 detik. Nah, coba kalau kita hitung berapa sih nilainya? 4000 kita kali dengan 400 ya kan? Dibagi dengan 120 menit. 120 detik. Nah, jawabannya adalah 13.333. 13.333 watt jawabannya. Nah, tapi kalau kamu jadikan KW itu hanya kilowatt. KW itu kilowatt ya. Jadi bagi 1000. Kita bagi dengan 1000. Supaya apa? Supaya menjadi KW. KW itu kilowatt ya, bukan palsu. Jadi nilainya adalah 13,3 KW. Kilowatt maksudnya. Jadi jawabannya adalah 13,3 kilowatt. B jawabannya. Nah, jawabannya adalah B. Oke, terakhir nomor 20. Nah, selesai habis ini. Nomor 20, pernyataan berikut yang benar. Pesawat sederhana. Pesawat sederhana mengurangi besar usaha salah. Makin besar lengan kuasa suatu tuas dengan lengan beban tetap, makin kecil gaya yang diperlukan benar. Keuntungan mekanik katrol bergerak 2. Ya benar. Jawabannya adalah 2 dan 3. Nah, itu yang benar. C jawabannya. 2 dan 3. 1 itu salah. Kenapa? Karena dia tidak mengurangi usaha, tapi mengurangi gaya. Memperkecil gaya yang benar itu, bukan memperkecil usaha. Nah, selesai. Oke. Ayo tanyakan, cek dulu. Kalau ada tanyakan, nanti Bapak share ke grup kalian. Grup kelas 8 ya. Materinya ini sama videonya. Bisa ya? Ya, Pak. Oke, kalau begitu thank you sudah masuk di room Bapak. Nanti kita lanjutkan. Kalau Bapak yang ngajar lagi, kita lanjutkan pakai berikutnya. Kalau ngajar fisikanya Bapak yang lain, nggak masalah, sama aja. Mungkin PSE, mungkin kalau yang lain. Oke, thank you sudah masuk di room Bapak. Selamat sore, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih, Pak. Oke.